Ya, jadi pada posisi PPATK di dalam Satgas, PPATK melakukan analisis terkait dengan transaksi yang diduga ini dan sudah sangat kuat dugaannya terkait dengan judi online. Memang perkembangan paling masif terjadi di sekitar 2019, 2020, 2021. 2017 kita sudah menemukan dana 2,1 triliun, lalu kemudian 2018 3,9 triliun, berkembang 100% di 2019, 6,85%, berkembang lebih dari 100% lagi di tahun 2020 menjadi 15,77%, berkembang lagi lebih dari 100% di 2021 dan terus yang paling masif adalah 2021 ke 2022. Itu 57 triliun menjadi 104 triliun, lalu berkembang di tahun 2023 saja kami ketemu angka transaksi terkait dengan narkotika judul ini adalah 327 triliun. Nah di kuartal pertama saja di tahun ini kami menemukan transaksi sebesar 101 triliun lebih terkait dengan judi online. Nah, jumlah transaksi yang kami analisis secara keseluruhan sudah mencapai 400 juta transaksi, 400 juta transaksi. Di tahun ini saja sampai kuartal 1 kami sudah lebih dari 60 juta transaksi. Untuk sampai bulan ini saja kami menemukan lebih dari 60 juta transaksi. Nah, pertanyaan apakah ini terkait dengan semua kalangan? Ya, kami bahkan tadi Pak Johan Budi gimana sih detailnya ya kita seperti yang sudah disampaikan Ketua Tim Satgas kemarin Bapak Menko Polhukam, bahkan kita sudah memotret sampai kepada kecamatan, sampai kepada desa. Jadi kita sudah paham di provinsi mana saja paling banyak, lalu kemudian di Dati 2 mana saja paling banyak, lalu kemudian gender juga kita sudah punya, profesinya sudah ada dan sampai ke tingkat desa. Dan bahkan profesi-profesi sudah kita petakan sampai tadi Bapak menyinggung masalah wartawan dan segala macam. Nah, pertanyaan terkait dengan pertanyaan apakah profesi, ini kita bicara profesi ya, seperti Bapak Pak Habibur Rahman tadi, apakah ada legislatif pusat dan daerah? Ya, kita menemukan itu lebih dari 1.000 orang, lebih dari 1.000 orang. Ya. Oke. Pak, jadi gini Pak Ivan, ya. Kan datanya ada nih Pak. Ya. Datanya ada, profesi legislatif datanya ada. Ya. Mungkin terkait DPR RI, kan kita ada MKD DPR. Ya. Saya anggota di MKD juga Pak kebetulan. Di sini ada Pak pimpinannya ada nggak? Ya, kita minta tolong dikasih aja ke MKD Pak, biar kita bisa lakukan penyikapannya seperti apa nanti. Ya, nanti akan kami kirim surat. Jadi ada lebih dari 1.000 orang itu DPR, DPRD sama sekretariat kesekjenan ada. Lalu transaksi yang kami potret itu lebih dari 63.000 transaksi yang dilakukan oleh mereka-mereka itu, dan angka rupiahnya bisa saya sampaikan? Jumlah totalnya angka rupiahnya hampir 25 miliar di masing-masing. Transaksi di antara mereka dari ratusan sampai ada miliaran, sampai ada satu orang sekian miliar. Orang sampai bisa 25 miliar begitu? Enggak, agregat secara keseluruhan. Itu deposit. Jadi kalau dilihat dari perputarannya sampai ratusan miliar juga. Pimpinan, saya usul ini pimpinan, karena ini menyangkut juga para wakil rakyat, tadi sudah disampaikan pimpinan, sebaiknya hari ini atau kita putuskan MKD yang memanggil PPATK ke MKD untuk menjelaskan secara terbuka di sana. Terima kasih. Ya, akan saya sampaikan ke pimpinan MKD. Pimpinan, tidak adil rasanya kalau hanya legislatif aja yang disampaikan. Eksekutif, yudikatif juga perlu disampaikan, ya kan? Saya nggak setuju juga kalau hanya legislatif. Bagaimana putaran di sana, di eksekutif, di yudikatif? Jangan-jangan memang sudah merambah ke semua cabang-cabang kekuasaan. Seolah-olah termasuk di PPATK ada nggak tuh Pak yang main Pak? Di PPATK alhamdulillah nggak ada. Alhamdulillah nggak ada. Setuju pimpinan, setuju. Saya kira eksekutif juga. Sedikit orangnya, cuma 500 orang. Yudikatif juga. Ya, setuju disampaikan aja Pak. Eksekutif, legislatif supaya pimpinan. Izin Ketua. sebentar.
Ini menarik, saya yang atur, Oke. sebentar. Baik pimpinan, terima kasih Pak JB yang sangat baik sekali. Saya sependapat dengan kawan-kawan pimpinan karena kita mencoba berniat untuk membongkar kemungkinan-kemungkinan siapa yang terlibat di dalam judi online ini. Nah, karena Pak Ivan sudah memulai memberikan data-data agregat dari DPRD, baik kabupaten kota, provinsi sampai DPR RI. Kira-kira begitu ya. Nah, ini sangat bagus sekali karena kita niatnya sama dalam rangka bagaimana judi online yang ada di Republik ini itu tidak ada. Karena dengan adanya kesempatan ini MKD bisa dijadikan dasar, maka di seluruh kabupaten kota DPRD yang ada tentu bisa mencontoh apa yang telah dilakukan nanti di DPR RI. Nah, saya kira langkah awal ini yang diusulkan oleh Bapak Habibur Rahman ini sangat baik sekali Pak Ivan. Nah, selain itu saya juga setuju, konon kabarnya judi online ini sudah dari bawah. Apakah ada di tingkat siswa, kemudian terpelajar yang lainnya, dan seterusnya, dan semua institusi-institusi yang ada. Kenapa? Kalau ada yang terjangkit semuanya, supaya kita dudukkan bareng sama-sama, supaya ada komitmen bersama untuk tidak melakukan itu. Sekali lagi, apakah juga PPTK juga berkoordinasi dengan Kominfo? Ya, Kominfo, karena saya rasa kalau Kominfonya menutup servernya langsung, tidak ada yang bisa main. Menurut pandangan saya, kalau server itu dipakai server yang ada di Indonesia. Hal lain halnya kalau servernya yang tidak melalui Indonesia, itu yang saya tidak paham. Kira-kira seperti itu. Saya setuju Ketua, terima kasih. Mas Tibi masih ini sampaikan. Ya, sedikit aja Ketua. Kita di atas banyak media, saya takutnya ada miss tadi mengenai data yang disampaikan oleh Pak Ivan. Tadi menyebut ada 1.000 anggota legislatif ya. Takutnya mungkin perlu diperjelas lagi dari 1.000 itu yang DPR RI berapa? Karena konteks yang ditanyakan Pak Habib kan mungkin DPR RI Pak Habib ya. Yang kedua, saya kira nggak efektif juga kalaupun MKD dapat data dari DPR RI, orang sebentar lagi udah bubar kok ini periode ini kan, mau diusut apanya gitu. Yang ketiga, saya kira saya setuju dengan Pak Nasir, jadi jangan hanya anggota DPR saja, tapi juga terutama penegak hukum Pak menurut saya, karena penegak hukum itu kan yang melakukan law enforcement-nya, ya kacau kalau penegak hukumnya juga ikut berjudi kan, ini bagaimana penegakan hukumnya. Karena itu data yang disampaikan seharusnya juga detail untuk profesi yang lain. Dan khusus MKD, saya sebagai anggota Komisi 3, harusnya PPATK yang ketemu MKD. Ya. Data yang diminta oleh Komisi 3 adalah data semuanya itu. Kalau memang yang disampaikan tadi adalah data detail. Jadi Komisi 3 yang bukan anggota MKD juga berhak tahu kalau memang kesimpulan di Komisi 3 ini bahwa data yang tersebut akan disampaikan PPATK. Nah, khusus yang MKD, saya kira MKD bisa meminta PPATK secara tersendiri ya. Tapi kalau Komisi 3 tentu harus semuanya. Sehingga data itu tidak hanya diketahui oleh MKD, tetapi PPATK ini rapat dengan Komisi 3. Saya sebagai anggota Komisi 3, kalau itu dikasih, ya kita juga harus dikasih. Gitu. Terima kasih Pak Ketua. Pimpinan, sebelah kanan pimpinan. Masih ini. Kalau boleh. Boleh. Ya, Menarik baik. soalnya. Terima kasih pimpinan. Saya kira substansi yang kita bicarakan hari ini, khususnya tentang judi online dan sudah menjadi isu besar di Republik ini,
poinnya Pak Ipan bahwa dari ruang Komisi 3 ini kita punya komitmen besar untuk menyelesaikan atau mengatasi masalah ini. Karena Anda adalah intelijennya keuangan yang bisa memotret dan menangkap secara presisi siapa-siapa saja. Saya setuju Bung Nasir Jamil dan kawan-kawan. Bikin aja klasternya. Kalau tadi legislatif, kami ini terbuka saja. Kalau memang ada sebutkan, nanti tinggal buat klasternya eksekutif. Nah, Anda harus juga proaktif pergi ke BAKN misalnya atau BSN ya, yang bidang pegawai-pegawai negeri nih misalnya. Aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan dan seterusnya. Sekolah-sekolah, tokoh-tokoh masyarakat atau ormas-ormas, dan banyak lagi. Yang mau kita potret adalah ternyata ini sudah masif dan sudah menyebar di semua lini. Dan karena itu negara harus mengambil sikap. Mengatakan lagi langsung, judi online kita sudah darurat judi online gitu. Nah kalau sudah darurat itu artinya sudah di UGD. Nah kalau sudah di UGD harus ambil tindakan cepat ketimbang mengambil tindakan lain. Saya kira soal judi online ini tidak lagi untuk didiskusi, tapi dieksekusi. Dan Anda berada di terdepan. Saya setuju pimpinan tadi, ruangan ini menjadi energi kita bersama, sama-sama untuk memerangi judi online ini. Terima kasih pimpinan. Pak Ipan, silakan Pak Ipan. Iya, izin. Untuk klaster secara kelembagaan kami serahkan secara terpisah. Jadi seperti kemarin sudah kami serahkan ke beberapa pimpinan lembaga. Nanti siang kami ke Pak Menkominfo khusus untuk bicara pegawai Kemenkominfo. Nah sekarang Pak Supriyansa, ini bukan saya memulai tapi saya merespon pertanyaan itu. Jadi nanti media juga jangan salah menanggapi. Ini saya menjawab Pak. Ya. Jadi memang yang dipotret di PPATK sekian ribu orang itu adalah anggota DPR RI di sini. Lalu kemudian DPRD dan sekretariat Setjen sini dan beberapa sekretariat di DPRD seperti itu. Itu angkanya masif. Tapi kemudian memang ada pejabat daerah, ada pensiunan, ada profesional lainnya, pengusaha pabrikan, ibu rumah tangga, dokter, kemarin wartawan, ada notaris segala macam itu ada. Itu kami sampaikan ke masing-masing instansi. Nama, domisili, kediaman, nomor handphone, tanggal lahir semua ada di sini, ada lengkap. Dia transaksinya di wilayah mana aja ada semua dilengkap. Jadi kalau kami ikut saja kalau dipanggil MKD atau kalau kemudian harus dibuka di sini dalam forum tertutup kami ikut. Tapi kalau pertanyaannya apakah ada? Izin pimpinan. Ya, karena ini terkait menyangkut masalah dokumen ya. Dan kebetulan PPATK ini adalah mitra Komisi 3. Saya kira tidak ada salahnya ketika dokumen itu diserahkan kepada pimpinan Komisi 3, lalu kemudian pimpinan Komisi 3 menindaklanjuti ke MKD. Mekanismenya seperti itu. Kan ini antar AKD. Ya kan begitu. Enggak gitu Pak, enggak gitu Pak. Jadi iya. Saya sikapi Pak, enggak bisa begitu Pak. Jadi MKD itu bisa minta data kemanapun. Iya, ya. Enggak harus lewat Komisi 3 Pak. Iya bisa saja langsung ke tapi paling tidak ini kan dalam ruang rapat Komisi 3. Maksud saya ini diserahkan, ya terserah dari unsur pimpinan. Apakah diserahkan ke pimpinan Komisi 3, kemudian pimpinan Komisi 3 menindaklanjuti ke AKD lain. Pak Irfan, makasih. Pak Irfan, kita sepakat biar suratnya ke Komisi 3 dulu atau Komisi 3 menyerahkan ke MKD. Sebentar Pak Ketua, izin Pak Ketua. Saya dulu Pak Ketua, izin. Saya sesuai dengan Pak Habib tadi yang saya sampaikan. Jadi yang MKD silahkan aja MKD. Tapi Komisi 3 itu harus diberi data yang sama. Karena PPATK ini mitranya Komisi 3 Pak. Bahwa MKD berhak memanggil siapapun silahkan. Data PPATK boleh diserahkan ke MKD kalau MKD memang membutuhkan. Tapi Komisi 3 harus dapat data yang sama. Karena PPATK mitranya Komisi 3. Demikian Pak Ketua. Sepakat itu apa yang disampaikan oleh Pak JB. Lanjut silakan Pak Ipan. Ya, memang salah satu perintah dari Kasatgas Judol kami diminta untuk menyerahkan detail terkait dengan judol di masing-masing instansi kepada pimpinan lembaga, kepada pimpinan KL.
kami menunggu, sekarang menunggu perintah saja. Karena ada klaster daerah dan segala macam, mungkin yang bisa kami serahkan, tapi kami ikut apakah hanya DPR RI pusat atau se-Indonesia atau termasuk Setjen pula. Kalau Setjen mungkin saya akan ketemu Pak Setjen untuk menyerahkan data terkait dengan. Kalau yang terkait anggota DPR RI periode ini, MKD berwenang meminta kepada siapapun, ya termasuk kepada PPATK. Jadi nanti kita serahkan, kita tunggu pimpinan MKD dan anggota MKD keputusannya seperti apa, merespon apa pembicaraan kita seperti ini hari ini ya. Saya rasa kalau ditanyakan kewenangannya MKD berwenang, khusus hanya terkait anggota DPR RI periode ini. Baik, Pak, silakan. Izin Pak, izin Pak. Udah cukup jelas kayaknya ini. Saya Pak Safarudin Pak, saya izin Pak. Oh iya deh, silakan. Bentar. Izin Pak Ivan, jadi memang itu kewajibannya kan menyerahkan kepada Komisi 3. Itu sebagai bahan pengawasan kita kepada aparat penegak hukum. Jadi data itu nanti seluruh Indonesia itu kita akan tanyakan kepada Kapolri sejauh mana Kapolri menindaklanjuti data yang diberikan oleh PPATK gitu loh. Nah, kita akan karena itu mitra kita Polri, mitra kita Pak. Jadi sebagai bahan kita menanyakan Pak Kapolri, ini sejauh mana ini tindak lanjutnya kan gitu. Jadi memang nanti saya kira Pak Ivan nanti akan menyerahkan ke Komisi 3 dan Komisi 3 akan itu jadi bahan untuk kita tanyakan kepada aparat penegak hukum gitu Pak, kepada Polri. Terima kasih Pak. Baik, Mas Bambang silakan. Biar saya bacakan undang-undangnya. Ini Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Pasal 47 ayat 1, PPATK membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenangnya secara berkala setiap 6 bulan. Jadi udah resmi nih. Kepada siapa? Ada di ayat 2. Yaitu laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi posisi sampean itu sentral Pak PPATK. Jadi kepada Presiden, DPR. Laporan hasil pemeriksaan DIKO atau laporan hasil analisa DIKO itu bisa langsung kepada Presiden. Presiden bisa memerintahkan menteri-menteri terkaitnya yang kena urusan. Gitu loh. Jadi kalau DPR juga sama. Dengan hak yang seperti ini, kita juga bisa menindaklanjuti sebagaimana yang Pak Safarudin tadi bilang. Itu yang laporan ini sudah ditindaklanjutin belum? Yang ini sudah belum, itu kepada alat penegak hukum misalnya. Jadi izin Pak, posisi sampai ini sentral sekali loh Pak PPATK. Kalau aku jadi presiden, PPATK itu kepalanya aku yang pilih Pak. Gitu loh. Ngeri nih Pak. Ngeri. Gitu loh. Saya barusan kemarin nonton Netflix. Itu ada film The Gentleman. Gitu loh. Film itu bercerita tentang bisnis ganja. Bagaimana kemudian mereka mencuci uangnya. Ada di situ Pak. Bagaimana trik-trik mengambil ladangnya. Ada di situ Pak. Bagaimana trik-trik memenangkan pasarnya. Ada di situ. Nanti dilihat aja The Gentleman. Saya sampai nonton 2 kali. Gua pikir ini, oh begini toh cara nyandera orang. Begitu Pak. Ya, jadi ini kembali ke sini. Kalau kepada DPR siapa DPR-nya Pak? Ya DPR tentu Komisi 3. Bahwa MKD punya hak memanggil monggo. Tapi ini Komisi 3.
Presiden ke presiden mungkin nunjuk Menko Polhukam, maybe. Laporanmu ke Menko Polhukam. Boleh karena ini menyangkut politik, hukum dan keamanan. Bisa Pak mengatakan itu. Tapi izini presiden dulu Pak. Mitra nih. DPR kan bukan pimpinan DPR sono Pak, tapi komisi mitra. Urutannya kan begitu nih. Jadi izin saya hanya membacakan, mengingatkan kembali. Jadi yang kalau kita minta yang tiap 6 bulan, ini justru yang harus kita tetapkan sama Diko. 6 bulan itu per kapan? Apakah bulan Juni dan Januari atau Juli, Januari, Juli? Misalnya, ini yang harus disepakati supaya kita ketika rapat begini juga bisa pegang data. Itu udah kau kirim kemana tuh datamu? Maksudnya data hasil analisismu atau informasi hasilmu atau laporan hasil analisismu atau hasil pemeriksaanmu, gitu Pak. Anggaranmu seperti apa? Lah ini tak lihat anggarannya, izin Pak. Anggaran Anda itu untuk operasional kegiatan aksi hanya 26%. Yang 74% itu untuk dukungan manajemen. Bagaimana Anda bisa acting? Tadi saya tanyakan, FATF itu bagaimana cara kerjanya? Bagaimana maksud saya actingmu itu kayak apa? Bukan acting kerjasama ini itu. Kalau sebagai task force itu nangkepmu gimana gitu loh. Itu yang mau aku harapkan. Nangkepmu kayak apa? Wong TAFT ini jumlahnya cuma 40. Dan Indonesia salah satu anggotanya. Kan juara itu Pak. Kok kan perlu dikasih acungan jempol. Sebagai kepala PPATK sudah menstandarisasikan kemampuan PPATK yang standar dengan negara-negara hebat itu. Kan begitu. Dan itu dalam rangka kerjasama penyelesaian uang. Kan begitu nih. Ya toh. Ya saya kira ini nanti dikira kuliah. Terima kasih. Itu aja saya. Dikit-dikit pimpinan, supaya meluruskan supaya tidak dikira publik ada perbedaan ya. Kita paralel sekali sama yang disampaikan oleh Mas Bambang dengan saya, ya, bahwa secara umum PPATK wajib memberikan ya laporan tersebut kepada Presiden dan kepada DPR. Tapi dalam konteks khusus ketika terjadi dugaan pelanggaran kode etik anggota DPR, ini saya bacakan pasalnya juga ya. Pasal di peraturan DPR tentang tata beracara MKD ya, di pasal 3 ada sudah dapat duluan. Fungsi pasal 2 fungsi tugas dan wewenang ya. MKD berhak memanggil siapapun terkait dugaan terjadinya pelanggaran kode etik anggota DPR. Jadi nanti kalau MKD bersurat Pak meminta data terkait anggota DPR yang diduga bermain ya, main judi online ya, harus diberikan. Kurang lebih begitu Pak. Baik, Pak Ipan silakan. Ya, pimpinan Sedikit menambahkan Ketua, apa yang tadi disampaikan Pak Habib, saya kira penjudi bukan lagi sekedar kode etik ya, tapi ini sudah pidana ini. Menurut saya, tapi kalau nggak tahu menurut yang lain. Ya, pimpinan sekali lagi tidak ada keraguan untuk menyampaikan data terkait dengan judul ini. Kami memang akan menyampaikan datanya sesuai dengan arahan dari Kasatgas sendiri. Kami lagi jalan kemana-mana untuk menyerahkan masing-masing ke KL-nya, termasuk ke DPR RI. Hanya memang kan kami tidak expect ada di forum ini kami serahkannya karena tidak ada agenda itu. Tapi sekali lagi tadi kami sampaikan DPR, DPRD dan sekretariat itu ada 63.000 transaksi. Nah untuk di sini saja yang aktif saja itu kan kalau boleh saya sampaikan ada sekitar 7.000 sekian. Nah artinya kami hanya bisa menyampaikan yang 7.000 sekian ini saja kan, tidak yang se-Indonesia tadi. Begitu kan Pak Habibur Rahman ya, dari sisi MKD-nya, ya itu.